Orang bisa berselawat atau tidak itu juga pilihan Allah. Dan itu juga ada tanda cinta di dalam hatinya. Kalau memang ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, Allah akan giring lisannya untuk berselawat sebanyak-banyaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang namanya kematian, tidak bisa kita menunda sedikit pun. Mari kita saat ini merenung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwahillah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Hanya soal waktu, kematian pasti akan tiba pada setiap kita. Bayangkan hebatnya goncangan sakaratul maut. Kuku, rambut ditarik sakit. Bayangkan nyawa yang dicabut. Terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku adalah diri kita. Rasul menjelaskan kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita. Sahabat yang mentajiahi kita. Tapi kita tidak bisa berdaya, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itu adalah diri kita. Air mengguyur tubuh kita. Yang selama ini kita mandi lalu dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang mandikan. Bersyukur kalau yang mandikan anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian dikafani. Kemudian disalat. Kemudian digotong. Dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan. Kalau yang dibawa itu mayit yang saleh. Maka mayit yang saleh itu berkata. Tidak ada yang bisa mendengarnya. Kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang saleh itu berkata, asrini ila baiti. Ya Allah, percepat kami, percepat aku ke rumahku. Dia sudah melihat surga. Dia sudah melihat surga karena kesalehannya di dunia selama itu. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, koruptor, penipu, pemamer aurat, perusak. Ya Allah, mayit itu berkata, aina tadhabun? Kifu, mau dibawa kemana aku? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Dan terus dia dibawa ke dalam kubur. Subhanallah. Ikhwah, semua kita akan masuk dalam galian 2 meter. Kita masih melihat terakhir siapa yang menguruk, menutupi kita, mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Lalu kita ditinggalkan sendiri. Dalam kubur, darah daging, tulang belulang hancur. Ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Saat itu tidak ada yang menolong, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak ada pengawal. Gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita masih hidup, hari ini masih hidup. Kita belum wafat, berarti Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Inilah saatnya kita bertaubat. Saatnya berjanji taat. Saatnya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan, kezaliman. Saatnya kita rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu, handai taulan kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Hadirilah majelis ilmu, majelis zikir, tabligh, taklim, tarbiyah, liqa, kajian-kajian intensif Quran dan Sunnah. Bergaulah kepada orang-orang saleh untuk memacu diri kita untuk selalu bersama Allah Jalla Jalaluh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang namanya kematian, tidak bisa kita menunda sedikit pun. Mari kita saat ini merenung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senja itu matahari begitu enggan memperlihatkan cahayanya. Awan-awan berkejaran seakan ingin mengarak prosesi penguburan jenazahku. Perlahan-lahan tubuhku mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Sanak famili yang datang tertunduk haru, bahkan ada yang tak tertahankan tangisnya, merasa tak tega melihat jenazahku terbujur kaku di dalam kubur. Inilah hari perpisahan yang paling getir dan menisahkan dada. Setelah jenazahku diletakkan di dalam lubang dan tali pengikat kafan dilepaskan, para penggali kubur menutupinya dengan kayu yang telah disiapkan. Dan lahat pun dijejal tanah dengan rapatnya. Inilah akhir episode kehidupanku di dunia ini, dan mulai memasuki kehidupan yang baru di alam kubur. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Mulai saat ini, aku hanyalah seongok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. Disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. Kulit dan jaringan tubuh lainnya akan tercerai-berai. Pandangan yang sangat mengerikan ketika perut tiba-tiba pecah, menyebar bau menjijikan yang tak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak, menggerogoti tubuh hingga perlahan-lahan menghancurkannya dan menyisakan tulang belulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia.
Sudah tahu kapan matinya? Kalau kata orang-orang soleh, kalau tidak siang, malam. Tarik nafas ke atas, belum tentu dapat turun. Supaya kematian itu indah, dekat-dekat sama yang punya mati dan yang punya hidup. Siapa, Bu? Tahu dari mana Allah? Hah? Yakin ibu yang memiliki kematian itu Allah? Maha suci Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaan. Dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah jualah yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk ujian. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati itu adalah ujian? Sekedar untuk mencari tahu siapa di antara kita. Sekedar untuk menguji kepada kita semua, siapa di antara kita memiliki amalan-amalan yang terbaik. Allahu Akbar. Baik, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah. Mati itu adalah indah. Mungkin timbul pertanyaan, Uje, tahu-tahu Anda mana? Sok tahu, sotoy.com, mana ada mati indah? Yang sudah lihat orang pada mati, tahan nafas, keringat bercucuran, kaki gemetar. Bahkan ada yang mengatakan seperti ribuan tebasan pedang. Mana ada yang indah? Dari mana sisi indahnya? Jawabannya sederhana, ibu bapak. Misalnya hidup kita yang susah ini, setiap kesusahan kita selalu terjawab. Kita butuh nasi, tiba-tiba ada orang yang ngirimin nasi. Tapi orang itu tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau dikasih tahu, dan tidak pernah mau diketahui. Di saat kita butuh bayaran untuk anak sekolah, tiba-tiba orang itu bantu kita lagi. Di saat kita punya utang banyak, orang itu bantu menutupi utang-utang kita. Sekali waktu, tiba-tiba ada orang yang mengabarkan, kamu tahu nggak yang bantu kamu itu siapa? Nggak tahu. Pengen tahu nggak? Mau dong. Pengen tahu dong. Mau ketemu nggak? Mau. Mau ngapain? Saya mau ngucapin terima kasih. Setiap saya susah, saya ditolong. Setiap saya menderita, ada aja yang ditolong dari dia ke saya. Tuh, mau kan? Mau nggak bertemu dengan seseorang yang selalu menolong kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita, memberikan nafas kepada kita. Segala kebutuhan kita tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesusahan, masalah-masalah, apakah masalah diri pribadi, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, masalah dengan jabatan, masalah dengan harta, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling hak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling sempurna. Di sini Rasul kabarkan, maukah engkau bertemu dengan zat yang selalu menolong engkau, yang selalu membuat engkau menjadi bahagia dan gembira di saat engkau susah? Sudah pasti jawaban kita adalah mau. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Cuma syaratnya yaitu, kalau kepengen ketemu Allah, syaratnya harus mati dulu. Itu dia jawabannya. Rasul itu hadirin tidak kurang lebih dari 20 kali sehari mengingat kematian. Rasul itu Rasul. Bayangin Pak, Bu, pemirsa di seluruh tanah air, Rasul yang maksum, yang sudah dijamin surganya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dikubur sudah pasti penuh dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Beliau setiap hari masih mengingat mati, sehari kurang lebih dari 20 kali. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu tadi Fit, yang biasa kumpul sama suami, tiba-tiba besok udah nggak sama suami. Bu,
Masih ingat nggak malam pertama dengan suami? Masih? Masih ingat malam pertama Masih? Malam pertama pengantin sudah dilalui. Nanti insya Allah malam pertama di alam kubur. Serius. Itu akan dilewati masa di mana kita akan menjadi malam pertama di alam kubur. Lihat malam pertama di alam kubur. Istri menangis. Kesepian. Tak ada lagi suami yang menemani. Anak-anak menangis. Yang biasanya ada ayah. Yang dicium tangannya. Didengar kalimatnya. Sekarang tak lagi ada. Ini malam pertama di alam kubur dan masih banyak lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.